Yap, akhirnya setelah 1 bulan lebih saya tidak upload video karena ada kesibukan lain, ditambah saya juga tidak punya editor. Akhirnya channel YouTube ini harus terbengkalai. Saya sempat khawatir akan ketinggalan banyak hal, tapi beruntung topiknya masih di situ-situ aja. Masih seputar runtuhnya FTX, SBF, Binance, CZ, dan tekanan regulator. Intinya belum ada topik-topik baru sehingga memudahkan saya dalam membahasnya. Di video kali ini saya mau bahas Binance dan soal pertanyaan tentang masih layakkah Bitcoin menjadi aset masa depan. Semua itu akan kita bahas setelah disclaimer yang satu ini. Banyak FUD yang menyerang Binance akhir-akhir ini. Jadi gini, di video saya yang di sini, saya sudah katakan Binance akan lebih banyak diserang. Terlebih lagi ketika kejatuhan FTX kemarin itu memang terasa ulahnya Binance. Lebih tepatnya sih ulah CZ. Walaupun memang FTX-nya juga sudah bobrok banget. Tapi kita juga harus akui, awal yang membuat masalah menjadi besar, diantaranya itu laporan yang dipublikasikan oleh Coindesk ataupun juga Cointelegraph, saya lupa gitu tepatnya. Kemudian juga oleh influencer kripto di luar negeri dan kemudian CZ. Paling berpengaruh tentu saja menurut saya cuitan CZ yang membongkar kebobrokan FTX. Jadi kalau sekarang Binance banyak diserang, ya wajar aja. Dari sebelum ini aja Binance itu udah banyak diserang FUD. Apalagi setelah drama FTX. Tentu dong kronco-kronco SBF sampai politikus yang disumbang SBF juga jadi kena imbasnya. Jadi balik lagi di video ini, di video itu saya tidak meragukan Binance, tetapi pasti akan jauh lebih banyak FUD mengarah ke Binance dan CZ. Maka saya putuskan untuk melepas BNB dan menjauhi untuk sementara waktu ya Central Exchange untuk tidak dipakai dulu gitu maksudnya. FUD terbaru yang lagi hot sekarang ini kan cadangan kripto milik Binance sedang diragukan sehingga memicu withdraw besar-besaran di Binance. Sampai sekitar 3 billion dolar dalam sepekan. Itu jumlah yang luar biasa besar loh, luar biasa banyak kalau dirupiahkan. Tapi gini, saya suka respon dari CZ kali ini. Yang intinya dia bilang ini bisa jadi stress test untuk Binance. Ini statement yang terkesan positif dari CZ. Sebab kalau retail semakin panik, tekanan akan makin berat untuk Binance. Dan kalau ada apa-apa sama Binance, wadaw itu perih banget rasanya. Walaupun saya sudah melepas BNB, terus juga saya lagi menjauhi Central Exchange, tapi ekosistem kripto secara keseluruhan bisa luluh lantah ketika Binance kenapa-napa gitu. Untungnya pada tanggal 14 Desember kemarin, CryptoQuant telah mengkonfirmasi Proof of Reserve Binance mencapai 99%. Seperti yang diperkirakan ketika mereka melakukan audit Proof of Reserve-nya. Buat yang belum tahu CryptoQuant itu penyedia analitik blockchain dan dia telah merilis laporan yang menganalisa Proof of Reserve milik Binance. Laporan tersebut menunjukkan kewajiban BTC milik Binance atau yang pelanggan simpan gitu mencapai 97% dijamin oleh aset di bursa tersebut. Nah, jaminan itu meningkat menjadi 101% ketika BTC yang dipinjamkan kepada pelanggan juga itu diperhitungkan. Dan menurut penyedia data Nansen, hanya sekitar 10% cadangan Binance disimpan dalam tokennya yaitu BNB. Lalu bagaimana dengan stablecoin milik Binance yaitu BUSD? Pertama, dan yang terpenting, kita harus mengetahui yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penerbitan BUSD yang diterbitkan di jaringan Ethereum itu Paxos. Penjelasan ini saya ambil dari chainbrief.com. Paxos telah diatur oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York. Dari situ diketahui BUSD 100% didukung oleh cadangan yang disimpan dalam bentuk tunai fiat atau tagihan perbendarahan US. Data on-chain juga menunjukkan bahwa keseluruhan suplai BUSD sama dengan jumlah suplai Binance Pack USD di jaringan lain. Laporan dari CryptoQuant dan Nansen cukup menenangkan bukan? Sayangnya, baru-baru ini muncul artikel di Cointelegraph yang intinya Mazars Group menghapus laporan bukti cadangan Binance di websitenya. Buat yang belum tahu, Mazars Group itu dikenal luas sebagai kantor akuntan perusahaan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Nah, Mazars Group ini firma audit yang ditunjuk sebagai auditor resmi untuk pembaruan Proof of Reserve Binance pada akhir November kemarin. Tapi bukan hanya laporan hasil audit Proof of Reserve milik Binance saja yang dihapus, melainkan sejumlah Central Exchange lain juga itu turut dihapus, termasuk KuCoin dan Crypto.com juga dihapus dari website Mazars Group tadi.
Dari yang saya lihat sih, Mazar Group ini telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan sementara pekerjaan mereka dengan semua klien kripto mereka secara global, termasuk Crypto.com, KuCoin, dan Binance. Entahlah alasannya kenapa, saya juga belum tahu. Terlepas dari laporan CryptoQuant dan analisa BUSD yang dibantu dipublikasikan oleh Chainbrief.com, sampai berita terbaru tentang Mazar Group menghapus laporan hasil audit Proof of Reserve Central Exchange di websitenya, saya selalu percaya segala hal bisa terjadi di dunia kripto. Mau itu hal yang bagus untuk masa depan industri ini, maupun hal yang buruk, saya percaya semua itu bisa terjadi. Nah, artinya saya sangat berharap tidak terjadi apa-apa dengan Binance. Walaupun misal dia punya borok juga gitu di dalamnya, tapi jangan kebongkar sekarang dulu lah. Kalau bisa nanti aja deh setelah bull run selanjutnya. Karena kalau kebongkar sekarang itu kayaknya harga akan semakin tertekan, terutama untuk industri kripto secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan penting lainnya dari video kali ini, kripto khususnya Bitcoin sebagai aset masih layakkah untuk diakumulasi secara bertahap? Oh ya, saya perlu disclaimer lagi, ini bukan saran investasi ataupun saran keuangan, ini hanya opini pribadi saya aja. Jawabannya menurut saya tergantung kondisi. Kripto kalau punya utilitas nyata, menurut saya masih sangat layak dijadikan aset. Sekalipun harganya turun, terutama di kondisi bear market seperti saat ini. Dan menurut saya, saat ini juga merupakan waktu yang tepat untuk akumulasi secara bertahap dengan metode dollar cost average. Asalkan proyek kripto tersebut punya kegunaan nyata. Sebab jika tidak memiliki kegunaan nyata, kita punya koin ataupun tokennya juga untuk apa? Harga bergerak murni hanya karena hukum supply and demand aja gitu. Berarti hanya untuk spekulasi aja kalau kayak gitu. Makanya kalau altcoin cari yang punya kegunaan baik itu secara digital maupun non-digital. Misal, dengan memiliki token ABC, kita bisa membeli barang di metaverse. Kita juga bisa membeli makanan, membayar tiket kereta di kehidupan nyata, dan contoh-contoh lainnya. Jadi, pergerakan harga tidak murni hanya mengandalkan supply and demand aja. Untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya mengandalkan hukum supply and demand aja, tapi ada kegunaan nyata dan diakui sebagai alternatif alat pembayaran. Kalau kasus BTC, sekalipun hukum supply and demand-nya lebih menonjol, tetapi BTC sebenarnya sudah diakui secara global. Maksud saya, hampir di seluruh negara di dunia ini, orang itu tahu BTC, tahu Bitcoin, dan banyak yang menerima pembayaran dengan Bitcoin secara diam-diam walaupun negaranya melarang. Nah, kalau bisa, cari yang begitu di altcoin. Kalau soal skalabilitas, BTC juga kan ada Lightning Network. Begitu juga dengan proyek altcoin lain. Kan masih ada sidechain, layer 2, dan masih banyak metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan skalabilitas. Karena itu, menurut saya, kunci suatu proyek kripto bisa bertahan dan layak dianggap aset harus ada kegunaan nyata, baik itu secara digital maupun non-digital. Tentu dengan diiringi potensi demand yang terlihat lebih kuat daripada supply-nya. Mungkin itu aja video kali ini. Thanks for watching.